Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Saudaraku sekalian, pemirsa Pakak TV dimanapun Anda berada, semoga Allah limpahkan rahmat dan kekuatan kepada kita semua sehingga kita istiqomah dalam iman dan Islam dan diberikan kekuatan dan kelancaran untuk melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini 1444 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita nanti di akhirat hanya syafaat beliaulah yang bisa menolong kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak sholawat. Kita memperbanyak sholawat setiap saat. Dengan kita suka bersolawat, maka Allah akan memberikan pertolongan terhadap kesulitan ujian-ujian di dunia ini, dan lebih-lebih nanti di akhirat, ujian yang sangat dahsyat. Insya Allah kita orang-orang yang istiqomah dalam iman dan Islam, dan ini adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, pada sore hari ini menjelang buka puasa yang keempat, kami ingin sampaikan sebuah tema, yaitu menegakkan sholat. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala selalu menyampaikan perintah menegakkan sholat, yaitu setelah kita komitmen mengaku beriman kepada Allah. Menegakkan sholat artinya bukan hanya melaksanakan, bukan hanya mengerjakan. Sejak kecil kita telah belajar fikih bagaimana persiapan supaya kita bisa sholat, maka kita harus bertoharoh, berwudu. Setelah berwudu selesai, kita melaksanakan sholat. Sholat berjamaah di masjid, baik sholat fardu dan sholat sunnah di rumah kita, sholat rawatib, sholat malam, sholat sunnah yang lain, baik di masjid, mushola atau rumah kita. Dan semua itu dalam rangka untuk kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan menegakkan sholat ini tentunya bukan hanya sekedar melaksanakan, karena ini perlu jihad, perlu mujahadah, perlu perjuangan Bapak dan sekalian. Kalau kita tidak ada komitmen, maka waktu habis. Ternyata waktu kita belum melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kesibukan kita belajar, kesibukan kita bekerja, kesibukan kita sehari-hari, kadang-kadang waktu berantakan. Maka disinilah perlu jihad, kita tegakkan sholat itu dimanapun kita berada, dimanapun kesibukan kita harus bisa memanage waktu, bagaimana kita berjuang melaksanakan sholat sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang berbahagia, makna dari menegakkan sholat tentunya adalah di samping kita melaksanakan sholat sesuai dengan tuntunan yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW, tentunya yang lebih berat adalah bagaimana setelah kita sholat itu
nilai-nilai sholat itu di masjid, di musola, di tempat ibadah. Kemudian kita kembali ke rumah kita, ketemu keluarga, bagaimana kita ke tempat kerja, bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita berinteraksi dengan seluruh makhluk di alam bumi ini, di alam semesta ini. Mampu enggak kita membawa nilai-nilai sholat itu dalam kehidupan? Kalau kita sudah sholat, kita khusyuk ingat Allah. Begitu lurusnya antara ucapan, perbuatan, itu semua selaras. Kepala kita sujudkan semata-mata menghadap Allah Subhanahu wa taala. Antara ucapan hati dan gerakan kita sinkron, serasi, selaras. Maka insya Allah gerakan imam, gerakan makmum semuanya menjadi satu gerakan yang bagus dan indah, sehingga sholat itu menjadi sempurna. Tidak ada gerakan makmum menyalahi gerakan imam atau mendahului, nanti jadi tidak sah sholatnya. Nah, kalau kita sholat kita sudah bisa seperti itu antara imam dan makmum, sholat jamaknya luar biasa, ini akan menjadi sebuah kekuatan, akan sebuah nilai. Kemudian kita terapkan nilai sholat itu dalam kehidupan, sehingga kita di dalam hidup keluarga, di dalam kita bermasyarakat, bernegara, kita punya kepemimpinan yang tunduk hanya kepada Allah, sehingga nilai sholat itu ada imam, ada makmum, maka dalam kehidupan sehari-hari kita juga ada pemimpin dan ada makmum. Sebagai rakyat kita ada pemimpin yang kita taati. Jangan sampai pemimpin itu mengatakan A, kemudian rakyat kita makmum melakukan gerakan B. Ini tidak sinkron, berarti kita belum bisa mengambil nilai-nilai spirit sholat itu dalam kehidupan, masih jauh. Oleh karena itu, menegakkan sholat ini saya lebih setuju, dan kita sepakat insya Allah merupakan perjuangan bagaimana nilai sholat itu bisa kita terjemahkan di dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga bekasnya orang sholat di masjid itu benar, kemudian dia di keluarganya benar, di dalam tempat kerjanya benar, berinteraksi sosial dimanapun dia benar, maka insya Allah sholat ini adalah sholat yang berkualitas. Tidak gampang saudara sekalian, karena apa? Tantangan kita sebagai umat Islam, khususnya sebagai bangsa yang besar Indonesia ini, maka sholat itu menjadi taruhan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sholat kita bagus, maka insya Allah seluruh amal sholat kita di mata Allah dinilai bagus. Sementara kalau nilai kita sholatnya kita jelek, maka yang lainnya adalah jelek. Apalagi kalau nggak sholat. Oleh karena itu, kalau negara kita ini belum bagus, masyarakat kita belum bagus, semua prestasi kita masih jelek, marilah kita perbaiki sholat kita. Kita tegakkan sholat kita. Insya Allah kita luruskan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya kita perbaiki dan kita tegakkan setegak-tegaknya. Insya Allah kita sholat kita menjadi benar, dan hidup kita akan jadi benar, dan Allah memenangkan kita dalam pertarungan di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita sukses Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, dan mudah-mudahan Allah menangkan kita. Semua itu di atas semua ujian yang diberikan Allah, dan Allah sendiri yang akan menolong kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang lulus menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Di 1444 Hijriah ini kita menjadi pribadi yang menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jamaah sekalian, pentingnya menegakkan sholat, tidak hanya mengerjakan sholat, maka kita perlu jihad, tentunya semua dengan ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa kum jamain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.